Dan do tinggi ini bukan 8 ya. Notasi itu cuma ada 7 ya. Nah, yang ke-8 ini itu kembali lagi yang pertama yang artinya kembali ke awal. Makanya disebut do tinggi ya. Ini untuk notasi angka. Kalau notasi balok masih ingat? Kalau balok itu C, D, E, F, G, A, B, C lagi. Yang artinya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke? Nah, untuk nada rendah, perhatikan nada rendah ya, itu ada tanda titik di bawahnya. Ini namanya nada rendah. Lihat ya, nada rendah itu ada tanda titik di bawahnya. Ini namanya nada rendah. Nada sedang atau nada asli ya yang sering kita mainkan itu tidak ada tanda titiknya sama sekali. Ya. Itu tidak ada tanda titiknya sama sekali ya. Kalaunya masih tandai, kalaunya nada rendah, kalau nada titiknya di bawah. Kalau nada sedang itu tidak ada sama sekali tanda titiknya. Ya. Sekarang kalau nada tinggi. Ya, titik di atasnya, titik tinggi ya. Bedakan kalau nada tinggi itu ada titik di atasnya. Makanya disebut tinggi rendah nada. Ya. Nah, seperti ini. Tuh, lihat ya. Kalau nada rendah berarti titiknya di bawah. Kalau nada sedang atau nada umumnya itu tidak ada titik sama sekali. Kalau nada tinggi itu titiknya di atas. Bisa membedakan semuanya? Bisa ya? Oke, good. Kalian sudah pernah mencatat sebelumnya tinggi rendah nada, tinggi rendah nada, yaitu dari nada rendah dulu, ya. Nih dari nada rendah dulu, terus mulai habis itu ke nada sedang, ya. Terus habis itu ke nada tinggi. Ini sudah pernah catat ya. Kalau sudah catat tidak usah lagi. Tuh. Ini disebut nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Pada halaman 58 kalian sudah pernah mencatat do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu kalau rendahnya ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi. Lebih tinggi. Habis harus. Ya, kalian bisa ya. Dan kalau nada rendah kan berarti ke bawah nadanya ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nada sedang do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nada tinggi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Makin tinggi ya. Jadi nadanya itu makin rendah sampai tinggi. Do yang paling tinggi itu 2. Baik ya, ini sudah ngerti ya. Kalau mau dicatat silahkan. Tapi sudah ada catatan sebelumnya, tapi kalian catatnya yang ini, ya kan? Kalau di buku halaman 58 catatannya cuma ini kan. Nah, ini keterangan lebih signifikannya atau keterangan plus stepnya. Ya, sekarang kita lanjut untuk penulisan pada para nada yang ini ya. Yang ini penulisan ini masih contohkan nih. Yang 2 ini ya, ini wajib dicatat soalnya itu harus sesuai garis. Ini disebut dengan not balok pada garis para nada. Iya, betul. Not balok pada garis para nada seperti ini ya. Nih, nggak usah hapus dulu ya di papan tulis ya. Nah, ini namanya garis para nada ya. Dan ini simbol untuk kunci G. Ya. Nah, ini simbol untuk kunci G ya. Ya, kunci G. Ya, kita lanjut. Nggak usah bilang, nggak usah ulang. Ini namanya
yang kayak kecambah kepalanya kayak gini. Nah, kayak gini ini namanya notasi balok atau seperti kecambah ya. Nanti kakinya nanti dulu kita fokus ke kepalanya aja. Kalian fokus ke kepalanya ya, nggak usah terlalu fokus ke kakinya ini, nggak usah. Namanya kepala atau disebut kepala kecambah pada alat musik. Ini tangga, menggunakan tangga nada mayor sebutannya ya. Nah, untuk nada dasar do itu ada bulatan terus ada garisnya. Ya, itu disebut do. Ya, untuk notasi mayor pada para nada. Ya. Terus re-nya naik satu tingkat itu di bawah garis. Persis di bawah garis ini. Ya, persis di bawah garis ini. Astaga. Baik, Rasulullah, kalau do ya, do dasar. Kan do di pasal di sini. Ini kan? Nah, kita menggunakan yang sedang ya. Nih, kayak gini kan? Do di pasal. Do letakkan di sini ya. Ingat di paling bawah ada garis tengahnya itu disebut do. Re naik lagi satu tingkat. Ini re. Nah, re ini itu di bawah garis pertama para nada. Ingatkan di bawahnya ya. Ingatkan di bawahnya. Kalau nggak ada garis tetap itu masih re. Walaupun letakkan di sini, ya itu tetap re. Kalau nggak ada garis, kecuali ada garis, walaupun letakkan di sini tapi ada garis itu tetap do. Paham? Betul? Nah, sekarang naik satu tingkat ke atas lagi. Ini disebut mi. Ini tadi re. Satu tingkat lagi naik. Mi ini disebut mi ya. Mi ini pas di garis pertama para nada. Nada mi ini persis pas di tengah-tengah mi ini pas garis para nada pertama. Nih. Naik lagi satu tingkat. Di sini di tengah-tengah antara garis pertama dan garis kedua itu disebut fa. Terus naik ke atas ya. Kan do re mi fa sol la si do. Ya kan? Nah, naik lagi satu tingkat ke atas pas garis kedua ini disebut sol. Nah, do re mi fa sol. Masih sol kan? Ya kan? Nah, naik lagi satu tingkat pas garis kedua dan garis ketiga. Ini garis kedua. Hitungan dari bawah ya. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga, keempat, dan kelima. Ya. Ingat naik lagi satu tingkat. Ini nadanya lah. Ya. Terus naik lagi satu tingkat pas di sini. Nah. Do. Kok do? Habislah apa? Si. Ya, ini nada si. Nada si pas di garis ketiga. Pas di tengah-tengah garis ketiga itu si. Sekarang habisnya naik lagi satu tingkat paling tinggi yaitu do tinggi. Ini disebut do tinggi. Ya, dari tingkatannya do re mi fa sol la si do. Ya. Jadi tingkatnya makin naik. Ini disebut mayor. Ini disebut tangga nada mayor. Ya, ini disebut tangga nada mayor. Ini rasa tes soalnya. Ini nada apa? Lihat letaknya di mana ini? Lihat di sini bagian mana? Sol. Apa? Fa. Yang mana? Nada apa ini? Nada apa ini? Sol. Sol. Kita lihat lah. Ini kan nada apa? Mi. Apa? Mi. Mi. Kalau ini nada apa? Di antara dua garis. Nada apa? Nada? La. So, mi. Nah, kita tes. Kita cari pembenarannya. Lihat yang nada pertama itu letaknya di garis
itu tadi penjelasan dari Lose untuk pembelajaran ini. Jadi hari ini itu tidak ada tugas karena kalian sudah mencatat sebelumnya. Jadi hari ini cuman menyimak penjelasan Lose ya untuk minggu depan ya. Jadi salah hilap dosa maaf. Sampai jumpa minggu depan. Ciao.